surat dalam surat An-Nisa. Maksudnya tentang azab yang di akhirat nanti. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Jadi kalau kulit kita yang sudah hangus, sudah habis, ya, Allah gantikan yang baru diazab lagi. Allah gantikan yang baru diazab lagi. Liyadzurqul adzab. Agar kita merasakan azab. Itu juga diulang-ulang dengan emas ini diletakkan di lambung, di punggung. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir tatkala beliau mentafsirkan At-Taubah ayat 34 tersebut, beliau membuat sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Beliau mengatakan bahwasanya man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillahi azza wa jalla, yang mana dia lebih mencintai sesuatu tersebut daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana kecintaannya ini melebihi daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai. Contoh tadi emas, ketika dia tidak mengeluarkan zakat emasnya, berarti dia lebih cinta kepada emasnya ini daripada taat kepada Allah, sehingga di hari akhir nanti emas itu sendiri akan mengazabnya, hartanya sendiri akan mengazabnya. Bahkan dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak mau melaksanakan mengeluarkan zakatnya, sehingga di hari akhir nanti harta yang kita miliki ini akan berubah menjadi musfidalahu sujaan atar, menjadi seekor ular yang ganas. Lahu sabibatan, dan di sisi ular tersebut mengeluarkan buih yang banyak. Mananya apa? Berarti di kepala ular tersebut banyak kali mengandung bisa. Lalu dia memakan dan mematok tangan orang yang tidak mau keluar zakat. Lalu dia mengatakan, ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana fungsi daripada zakat itu? Kalau secara umum zakat itu ada dua macam, ada zakat jiwa, zakat fitrah. Bagaimana kita di akhir Ramadan yang mengeluarkan zakat fitrah. Dan ada satu lagi zakat mal yang berkaitan dengan harta yang kita miliki. Yang mana tujuan daripada zakat itu sebenarnya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi fungsi daripada zakat itu yang pertama sebagai untuk membersihkan harta kita daripada hak-hak orang lain. Dan juga zakat itu berfungsi untuk membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat kikir, daripada sifat-sifat kotoran dan sebagainya. Jadi itu fungsinya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi ada orang yang cinta kepada hartanya itu dengan kecintaan yang berlebihan. Yang kedua, ada karakteristik manusia terhadap harta yang mana dia suka kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang hari ini kerja kumpul itu. Bukan berarti kita nggak boleh kerja. Di dalam Islam kita disuruh untuk kerja keras. Kita disuruh untuk jadi orang kaya. Bagaimana para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang dikenal dengan tuan tanah, dan bagaimana harta kekayaan Utsman bin Affan yang sampai saat ini masih kita lihat hartanya yang telah diwakafkan untuk umat Islam. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maknanya apa? Ada orang yang suka kumpul itu sampai-sampai dia tinggalin kewajibannya sebagai seorang hamba. Sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan jualannya, sampai-sampai dia tinggalin sholat. Maka ini hati-hati. Dan ini juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat siapa mereka
Alladzi jama'a malahu wa 'addada, itu orang-orang yang suka kumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sampai-sampai dia tinggalin sholat karena sibuk bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya dan sebagainya. Sehingga ketika dia merasa sudah banyak harta, ketika dia sudah merasa kaya, dia kira yahsabu anna malahu akhlada, dia kira dia akan kekal hidup di dunia. Lalu Allah katakan kalla, tidak, sekali-kali tidak. La yubadhanna fil hutamah, kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Jadi jangan sampai kita dilalaikan dengan dagangan kita, dengan bisnis kita, sampai-sampai kita tinggalin salat, sampai-sampai kita nggak mau keluar zakat dan sebagainya. Kemudian jemaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga karakteristik manusia terhadap harta yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, yaitu orang yang suka bermegah-megahan dengan harta. Suka pamer-pamerin harta. Dan ini Allah jelaskan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan telah membuat dia lalai sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk dalam liang kubur. Apalagi kita lihat hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak orang-orang yang kaya mendadak. Dia pamerkan hartanya di medsos, beli jam sampai ratusan juta, beli mobil yang miliaran. Rupanya dia peroleh dengan cara yang haram, dengan judi online dan lain sebagainya. Tapi dia sombong, dia suka pamer-pamerin harta. Maka kalau kita lihat orang-orang seperti ini sudah lewat, kalah dengan Qarun. Jadi ini Qarun sudah praktekkan. Jadi Qarun yang ketika hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu tak punya apa-apa. Tiba-tiba Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan harta yang banyak. Tetapi ketika telah Allah berikan nikmat harta, dia jadi lalai. Ketika diberikan nasihat-nasihat, dia sombong dengan menjawab, qala innama utituhu ala ilmin. Ini semua adalah hasil kerja keras saya. Ini semua adalah hasil ilmu saya. Disombong. Karena kesombongannya ini, karena keakuannya ini, suka memperolehkan harta, lalu Allah ambil seketika, sekejap mata, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Allah ambil, tenggelamkan semua hartanya, seluruh hartanya, rumahnya ke dalam tanah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kalau kita lihat hari ini ada orang suka pamer-pamerin harta, apalagi dengan cara investasi bodong dan sebagainya, ya, ini boleh dikatakan ini Qarun milenial, Qarun zaman milenial, karena sudah terlambat, sudah dipraktekkan oleh Allah. Jadi ini ada beberapa, memang ada karakteristik manusia seperti itu. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga karakteristik manusia terhadap harta yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yaitu ada orang yang kikir. Jangankan kikir untuk orang lain, untuk diri sendiri pun dia kikir. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Ini Allah jelaskan sifat dasar manusia. Jadi sifat dasar manusia Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19 tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Di manusia ini suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, ketika dia diberikan kekurangan harta, ketika dia ditimpakan dengan kemalangan, dia mengeluh. Ya Allah, bahkan lagi ya Allah, bahkan nikah ya Allah, dia mengeluh. Wa idza massahu al-khairu manu'a, tapi ketika dia diberikan nikmat yang banyak, diberikan harta yang banyak, diberikan kebaikan-kebaikan, dia tak mau berbagi. Jadi ini memang sifat dasar manusia. Semua kita seperti itu, sifat dasarnya seperti itu. Namun Allah kecualikan bagi siapa? Illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang menjaga waktu salatnya.
dimuliakan oleh Allah SWT, Allah jelaskan banyak ciri-cirinya yang lain. Orang-orang yang takut kepada hari akhir nanti, tak mungkin dia seperti itu. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga amanahnya, menjaga kesaksiannya, dan diakhiri juga dengan orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini maknanya bagaimana? Yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita salat dengan benar, ketika kita mampu menghadirkan hati kita di dalam sholat kita, tidak mungkin kita ini sudah belum besar. Jadi tentang karakteristik manusia terhadap harta. Dan yang terakhir, ada karakteristik manusia terhadap harta yang mana dengan hartanya ini dia selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kita tahu Ramadan ya, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalimat la'alla di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla ini adalah pengharapan, mudah-mudahan dengan amal-amal yang telah kita bina dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan menjadikan kita, mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Lalu kalau saya tanya Ustaz, lalu adakah orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat takwa? Ada. Karena kalimat tadi la'allakum tattaqun, pengharapan, mudah-mudahan. Nah, kalau kita ingin lihat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, salah satunya adalah di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah jelaskan ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudara seiman dan seislam yang membutuhkan uluran tangannya, dia segera bantu, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, karena dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan sesamanya, balasan bagi orang-orang yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-36, itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, baik kita kasih dia sedekah ataupun kita hilangkan bebannya, kita tutup hutangnya kalau dia memang orang yang terlilit hutang dan sebagainya. Jadi barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka yassarallahu fi dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan baginya, Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang kasih kemudahan bagi seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ini bukan hanya balasan dunia kita dapat. Kalau balasan dunia, oke lah, kalau nggak dikasih ada orang lain yang berbuat baik dengan kita, walaupun kita sudah berbuat baik dengan dia. Tapi di hari akhir nanti siapa yang menjadi andalan kita? Siapa yang menjadi andalan kita di hari akhir nanti? Nggak ada yang tolong kita. Kita andalkan misalkan anak kita belum tentu. Kita andalkan pasangan kita juga belum tentu. Orang tua kita juga belum tentu. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana huru-hara di hari akhir nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika seseorang lari dari saudara di hari akhir nanti, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangannya, lari dari anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena ketika itu mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Semua sibuk dengan urusan nafsi-nafsinya. Dia takut, kita semua takut di hari akhir nanti. Bagaimana ketika Allah nanti akan menghalau kita di padang mahsyar, lalu diberikan catatan amal kita. Di
Kita semua khawatir, ya Allah bagaimana nanti, apakah saya ambil dengan tangan kanan saya, ataupun na'udzubillah dengan tangan kiri saya, ataupun na'udzubillah dengan punggung saya. Na'udzubillah. Jadi kekhawatiran kita ini membuat seakan-akan kita nggak kenal lagi pasangan kita, nggak kenal lagi saudara kita, nggak kenal lagi orang tua kita, nggak kenal lagi anak-anak kita, karena sibuk dengan urusan kita masing-masing. Lalu siapa yang akan tolong kita ketika itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT? Allah akan tolong kita. Kapan Allah tolong kita? Ketika kita di dunia suka memudahkan urusan seorang mukmin. Karena Rasulullah mengatakan, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba tersebut selama hamba ini dia saling tolong menolong dengan sesamanya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan di sisa-sisa Ramadan ini yang berkaitan dengan ibadah maliyah kita. Yang mau bersedekah masih banyak, masih ada peluang beberapa hari lagi. Karena juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Sedekah yang bagaimana yang paling afdal, yang paling baik? Dan Rasulullah mengatakan sadaqatun fi Ramadan. Itu juga yang belum mengeluarkan zakat, ini adalah kesempatan kita untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal kita. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, dan kedudukan zakat itu sama kedudukannya seperti salat dan puasa. Kadang-kadang ada orang yang menganggap remeh masalah zakat. Yang penting salat, penting puasa. Ada bisa bahasa malam Islam. Jadi kedudukannya sama. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus beribadah dengan harta kita, sehingga harta yang kita miliki ini pun insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan juga harta yang kita miliki ini pun mampu menarik kita dan membawa kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza